Salam sejahtera dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Shalom, jemaat. Merdeka. Hari ini adalah hari ketiga dari perjalanan 31 hari nilai-nilai iman yang dihidupi oleh tokoh pahlawan nasional Kristen Indonesia. Hari ini kita akan belajar tentang satu nilai, bahwa hidup adalah kepercayaan. Saudara-saudara sekalian, 1 Timotius 3 ayat 17 berkata demikian, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Memang ayat ini ditujukan secara khusus kepada penatua, tapi ada prinsip umum yang kita bisa pakai. Apa itu? Bahwa hidup adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita oleh Tuhan dalam bentuk kedudukan, talenta, karunia, bakat, karya. Dan itu diberikan kepada Tuhan sebagai sebuah kepercayaan, supaya dengan kepercayaan itu kita berkarya demi memuliakan nama Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan yang nyata demi kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu berarti hidup ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada Tuhan oleh kita, dan ini kesempatan kita melalui karya, kedudukan, profesi, itu kita bisa pakai sebagai sarana untuk kita menyatakan siapa Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, saya lihat itu, prinsip ini nyata di dalam kehidupan seorang tokoh nasional kita. Dia diangkat menjadi pahlawan nasional pada tanggal 5 November 2015 oleh Presiden Indonesia Joko Widodo. Saudara-saudara, namanya adalah Bernard Willem Lapian. Yang saya bisa pelajari dari kehidupan Bapak ini adalah bahwa dia melakukan dengan sungguh-sungguh setiap proses hidup yang dia jalani. Saudara-saudara, dia tidak pernah berhenti belajar. Bayangkan saja saudara-saudara, dia memulai kehidupannya itu sebagai seorang karyawan di perusahaan kapal pelayaran. Dan dia bekerja di sana selama 20 tahun. Dia bekerja sebagai orang yang bertugas untuk mencatat logistik. Sebuah posisi yang tidak terlalu penting. Saudara-saudara, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh kepercayaan itu. Setelah itu saudara-saudara, dia ke Batavia. Dia belajar menjadi jurnalis. Dia juga suka menulis surat-surat di dalam surat-surat kabar. Dan dia tidak lupa, ini yang menarik sekali. Sambil dia menjadi jurnalis, dia ikut kursus-kursus. Kursus menulis, kursus pidato. Saya melihat dia terus menggali kehidupannya. Supaya apa? Supaya dia bisa lebih berkarya, lebih luas. Kemudian saudara-saudara, dia menjadi wakil rakyat di Minahasa, di Manado. Disitulah saudara-saudara kemudian oleh gereja Protestan di Minahasa, dia dipilih menjadi ketua kerapatan Gereja Protestan di Minahasa. Yang luar biasa saudara-saudara, di dalam kapasitasnya ini, dia mengerjakan sebaik-baiknya kepercayaan ini. Dan di dalam tahun 1938, dia membantu untuk mendirikan 16 sekolah dasar dan 17 sekolah menengah. Itu kepercayaan Tuhan berikan dan dia pakai waktu itu dengan sungguh-sungguh.
Saudara-saudara sekalian, berikutnya dia terlibat di dalam sebuah pergerakan untuk kemerdekaan Indonesia. Yang dicatat oleh sejarah Indonesia adalah dia menggagas dan mendorong satu gerakan yang disebut dengan peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946 di Minahasa. Ini merupakan sebuah momentum terutama di Sulawesi, bahwa Sulawesi adalah bagian dari Indonesia yang berjuang untuk melepas dari tangan penjajah Belanda. Saudara-saudara, karena tindakannya ini, dia mengumpulkan banyak pemuda waktu itu di sana dan juga menyatakan dengan lugas tentang keberadaan Manado, keberadaan Sulawesi Utara sebagai bagian dari Indonesia. Dia akhirnya ditangkap, saudara. Ditangkap dan dibuang ke Cipinang, dan juga ke Bandung. Tapi kemudian dia dibebaskan tahun 1949. Nah, ini perjalanan kehidupannya kembali lagi. Dia dipercaya untuk apa? Dipercaya untuk menjadi penjabat gubernur Sulawesi. 17 Agustus 1950 dia dilantik oleh Presiden Soekarno untuk menjadi penjabat gubernur Sulawesi. Dia pakai kesempatan itu untuk berkarya, untuk mengerjakan dan membangun Sulawesi, saudara-saudara. Dan akhirnya dia mendapatkan penghargaan Bintang Mahaputra Pratama tahun 1976 dan 5 November 2015 dia ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan salah satu catatan sejarah, gerakan yang dia kerjakan, gerakan yang dia dorong 14 Februari 1946 yang terkenal dengan peristiwa Merah Putih di Manado menjadi titik penting dari pergerakan kemerdekaan Indonesia, terutama di Sulawesi. Saudara-saudara, dia mengerjakan bagiannya dengan sungguh-sungguh, tahap demi tahap. Tapi dia melakukannya dengan tulus, dengan bersungguh-sungguh. Dan ini merupakan nilai anak-anak Tuhan yang harus kita tunjukkan. Apapun kepercayaan saat ini yang saudara terima, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan baik-baik. Mungkin kecil, mungkin tidak besar. Tapi kalau kita setia pada perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan memberikan kepada kita kepercayaan untuk perkara-perkara yang lebih besar. Bernard William Lapian menunjukkan itu. Betapa dia melakukan setiap tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh. Karena hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Bapa di dalam surga, hidup ini adalah sebuah kepercayaan. Tuhan mempercayakan kepada kami, masing-masing orang mungkin berbeda. Tetapi marilah Tuhan tolong kami untuk kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Karena nama Tuhan dimuliakan, karya Tuhan dinyatakan. Ketika kami diberikan kepercayaan yang lebih, marilah Tuhan kami tidak sombong, tapi kami sungguh-sungguh mengerjakan itu demi nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Setiap karya kecil-kecil, biarlah kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Sekali merdeka, tetap merdeka.